bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Sang Pencipta, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk matahari yang bersinar. Terima kasih juga untuk hari yang baru. Kau bangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Kami puji dan muliakan nama-Mu Bapa. Pagi hari ini juga kami berserah diri kepadamu melalui renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam satu hari ini menjalani setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami akan melangkah, kiranya Tuhan yang senantiasa mendahului setiap langkah kami dan menuntun kami dalam melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami melalui renungan hari ini, dan berfirmanlah Bapa karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 10. Beginilah dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Radoti hamu maakapatiku imadalana asamian hamu di bagasan holong ni rohakku. Songon aupe na mengaradoti akapati ngedamang gambemian di bagasan holong ni rohana." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mau melakukan sesuatu pasti karena kita terlebih dahulu mengenal dengan baik dan sehingga kita mau patuh dan taat kepada orang yang memerintah kita. Dan seorang teolog Karl Rahner pernah berkata, jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya pada Kristus, penyebab itu adalah diri kita sendiri. Ungkapan ini bisa jadi benar karena sebagian orang hebat sekalipun berbicara tentang Tuhan dan kasih, namun kerap tidak menjalankan ajaran Yesus dan mengasihi sesamanya. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana pokok anggur yang sejati dapat menghasilkan buah, dan hanya tanaman inilah yang luput dari pemangkasan dan penghancuran, sehingga ia bisa menghasilkan buah rohani yang merupakan bukti adanya hubungan nyata dengan Kristus. Dan hal ini terjadi karena hubungan tersebut. Dan hal yang kedua dalam perikop ini juga kita bisa melihat bagaimana kelimpahan itu dapat kita capai ketika seseorang itu tinggal di dalam Kristus secara mendalam di dalam Kristus dan di dalam kasih-Nya. Ketaatan pada ajaran Kristus adalah tanda kita dilahirkan kembali, sarana yang kita gunakan untuk menyebarkan kasih-Nya kepada dunia, dan sebuah metode yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengaitkan kasih sejati kepadanya dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita benar-benar mengenal Yesus itu siapa dan paham mengetahui dia siapa, pastilah bukan hal yang sulit bagi kita untuk patuh dan taat kepadanya. Sehingga ketika kita benar-benar tahu dan memahami dan mengimani, maka kita tidak akan mengecewakan orang-orang yang menilai Kristen. Karena banyak di dunia ini saat ini kecewa melihat gaya hidup orang Kristen yang bertolak belakang dengan tindakan dan ajaran Kristus itu sendiri. Ada orang yang Kristen pendendam, sementara Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengampuni. Ada orang Kristen yang kita kenal sebagai tukang gosip dan lain sebagainya, penyebar hoax, sementara Yesus mengajarkan kita untuk mengatakan kebenaran dengan kasih. Ada pula orang yang kerap kita jumpai bermusuhan dengan saudaranya, sementara Yesus mengajarkan kita agar kita senantiasa hidup saling mengasihi. Bahkan ada pula orang yang selalu tamat, sementara Yesus sendiri mengajarkan kita untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Kondisi inilah yang dapat mencerminkan bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus untuk melihat diri yang sesungguhnya. Jangan sampai dunia ini kecewa kepada kita
pengikut-pengikut Kristus karena gaya hidup kita yang munafik. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau mengasihi sesama, kita tidak menuruti perintah Yesus, maka jelaslah kita bukan orang yang tinggal di dalam Dia. Iman kita kepada Yesus Kristus tidak berbuah karena tidak disertai dengan perbuatan, karena kita juga tidak tinggal di dalam Dia. Karena orang yang tinggal di dalam Dialah yang mampu menunjukkan buah imannya. Jika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita pasti mampu hidup saling mengasihi. Oleh sebab itu, melalui nats renungan kita hari ini, mari kita bercermin diri kembali dan jadilah orang Kristen yang melakukan perintah Yesus, yaitu mengasihi seseorang dengan yang lain dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya setiap orang yang mengenal kita, baik orang Kristen maupun non-Kristen, merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Karena dengan itulah kita juga akan memperkenalkan Kristus di dalam hidup kita dengan buah iman yang baik dan benar sebagai bukti kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.